Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Aldi Rahman Syarif dari kelas H NPM 212102038, ingin menjelaskan materi tentang fikih munakahat. Pertama, pengertian fikih munakahat. Fikih munakahat terdiri dari dua kata, yaitu fikih dan munakahat. Fikih secara bahasa berasal dari kata fakiha yafqahu yang berarti paham. Fikih munakahat adalah aturan hukum tentang pernikahan, mulai dari akad nikah hingga aturan dalam rumah tangga. Ruang lingkup fikih munakahat yaitu meminang, nikah, dan talak. Hidbah. Hidbah diambil dari bahasa Arab yang artinya peminang. Menurut etimologi, meminang atau melamar artinya meminta wanita untuk dijadikan istri bagi diri sendiri atau orang lain. Menurut terminologi, peminang ialah kegiatan upaya ke arah terjadinya perjodohan antara seorang pria dengan seorang wanita, atau seorang laki-laki meminta kepada seorang perempuan untuk menjadi seorang istrinya dengan cara yang umum berlaku di tengah masyarakat. Syarat-syarat hibah sendiri dibagi menjadi dua macam, yaitu syarat mustasinah dan syarat lazimah. Mahram. Kata mahram diambil dari bahasa Arab al-mahram yang memiliki makna yaitu semua orang yang dilarang atau haram untuk dinikahi selamanya karena sebab keturunan, persusuan, dan pernikahan dalam syariat Islam. Secara istilah di kalangan ulama ilmu fikih, kata mahram didefinisikan sebagai para wanita yang diharamkan untuk dinikahi secara permanen, baik karena faktor kerabat, penyusuan, ataupun perbesanan. Mahram sendiri dibagi menjadi dua, yaitu mahram mu'abbad, artinya orang-orang diharamkan untuk dinikahi selama mahram selamanya. Yang kedua mahram mu'aqqad, artinya orang-orang yang haram dinikahi untuk sementara waktu. Roda'ah. Kata roda'ah secara terminologi berasal dari kata kerja ardo'a yurdi'u irda'an, artinya menyusui atau menyusu payudara. Istilah roda'ah biasa dipakai untuk tindakan menyusui kepada manusia. Rodoah dapat diartikan sampainya air susu perempuan yang keluar dan masuk tenggorokan anak kecil yang umurnya belum sampai 2 tahun atau 24 bulan. Selanjutnya sumpah li'an. Menurut bahasa, li'an berarti jauh dan laknat atau kutukan. Secara terminologi merupakan suatu ucapan sumpah yang dilakukan oleh suami kepada istrinya dengan 5 kali sumpah, dan pada sumpah terakhir suami mengucapkan sumpah yang diikuti dengan laknat kepadanya jika dia dusta. Selanjutnya putusnya perkawinan. Putusnya perkawinan itu berakhirnya hubungan perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang selama hidup menjadi sepasang suami istri. Putusnya perkawinan itu ada beberapa faktor. Yang pertama karena kematian, yang kedua karena perceraian, yang ketiga karena putusan pengadilan. Selanjutnya iddah dan ihdat bagi istri. Iddah berarti saat menunggu bagi perempuan atau seorang istri untuk mengetahui kekosongan rahimnya, untuk memastikan bahwa dia tidak hamil, atau karena ta'abbud, atau untuk menghilangkan rasa sedih atas kepergian suami. Iddah berarti masa berkabung, merupakan suatu kondisi seorang istri harus menahan diri atau berkabung selama 4 bulan 10 hari. Selama masa itu, istri hendaknya menyatakan dukanya dengan tidak berhias, dengan tidak memakai parfum, tidak bercelak mata, dan tidak boleh keluar rumah. Hak dan kewajiban suami dan istri. Yang pertama, memberi mahar, menafkahinya, menggauli istri secara baik, memberikan cinta dan kasih sayang kepada istri. Adapun hak dan kewajiban istri di sini taat kepada suami, mengikuti tempat tinggal suami, menjaga diri saat suami tidak ada, menjaga istri dari dosa. Selanjutnya walimah al-urs atau pesta pernikahan. Kata walimah berasal dari bahasa Arab yang artinya kenduri, karena banyaknya manusia yang berkumpul untuk menghadiri suatu jamuan makanan. Sedangkan menurut Sayyid Sabiq Walimah,
Itu berarti jamuan khusus yang diadakan dalam perayaan pesta perkawinan atau setiap jamuan untuk pesta lainnya. Wali dalam perkawinan Islam. Al-wilayah atau wali ialah berasal dari ungkapan wala asyai wa ala alaihi wilayatan wa wilayatan yang berarti menguasainya. Menurut istilah perwalian, wilayah ialah kekuasaan secara syariat yang dimiliki oleh orang yang berhak untuk melakukan tasyarruf atau aktivitas dalam kaitan dengan keadaan atau urusan orang lain untuk membantunya. Macam-macam wali dalam perkawinan ialah: satu, wali nasab; yang kedua, wali hakim; yang ketiga, wali adol; dan yang keempat, taukil wali. Kafah dalam perkawinan Islam. Secara terminologi, kafah berasal dari bahasa Arab yang artinya sama atau setara. Jadi kafah atau sekutu artinya sepadan, sebanding, seimbang, dan sederajat. Menurut hukum Islam adalah keseimbangan dan keserasian antara kedua calon pasangan, suami dan istri, yaitu sebanding dalam kedudukan, sama dengan tingkat sosial, dan sama dengan akhlak dan kekayaan. Sehingga di sini masing-masing calon tidak merasa berat untuk melangsungkan perkawinan. Selanjutnya, mahar. Mahar secara bahasa artinya mas kawin. Secara terminologi, mahar ialah pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai ketulusan hati calon suami untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi seorang istri kepada calon suaminya. Mahar dibagi menjadi dua. Yang pertama, mahar musamah, ialah mahar yang telah ditetapkan dalam bentuk dan jumlahnya. Yang kedua, mahar misil, ialah mahar yang jumlahnya ditetapkan menurut jumlah yang biasa diterima oleh pihak istri. Karena pada waktu akad nikah, jumlah mahar itu belum lagi ditetapkan bentuknya. Selanjutnya, tentang hulu. Hulu secara terminologi, hulu secara etimologi berarti melepaskan. Hulu adalah talak bersama, perceraian yang dilakukan karena kehendak istri untuk melepaskan ikatan perkawinan dengan pemberian tebusan sebagai ganti rugi harta atau biaya hidup yang dipinta dan harus dipenuhi oleh pemilik akad, yaitu suami. Ketika hulu telah selesai dilaksanakan, maka suami dan istri tersebut tidak dapat rujuk kembali. Oke, mungkin cukup sekian pembawaan materi tentang fikih munakahat. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.